Ya, jadi di Iran itu dianggap meninggal oleh dokter sana, oleh dokter Iran. Lalu dikirimlah ke Indonesia ini fotonya kan, fotonya udah disumpel pakai kapas segala kan, hidup tuh. Jadi kelihatan di alam Lauhul Mahfuz itu ada buku nasib namanya. Oh, buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak apa namanya, kayak kicak-kicak. Oh gitu ya? Nah dihapus sama syariatnya saya dengan Wasmar dihapus. Jadi hanya itu aja, dilihat foto aja. Dilihat foto, terus semuanya dimasukin semua. Izin Allah, rahmatullahi Allahu waras jati ning waras kalawan kudrat irodatnya Allah subhanahu Allahu. Gitu doang. Oh, tato hidup itu. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. Halo sobat, balik lagi bareng saya di sini dan kali ini saya akan membahas tentang Bang Firdaus Oiwobo yang dimana kali ini beliau tidak main-main. Beliau menghadirkan rekannya yang sesama praktisi dan beliau ini katanya dapat menghidupkan orang mati seperti itu ya. Kita langsung simak videonya. Sembuh karena pengobatannya tadi itu, pengobatan dari Wawan tadi. Alhamdulillah. Jadi Wawan ini pernah punya pengalaman ya. Pernah punya pengalaman, beliau sudah didatangi oleh orang yang di Arab Saudi, TKW Arab Saudi itu udah dianggap meninggal dari sana gitu. Udah, bukan Arab Saudi itu. Iran ya. Jadi di Iran itu udah dianggap meninggal oleh dokter sana, oleh dokter Iran. Lalu dikirimlah ke Indonesia ini fotonya kan, fotonya udah disumpel pakai kapas segala kan, hidungnya. Lalu mau dimakamkan mau dimasukin ke peti es. Mau dimasukin ke peti es. Karena di rumah sakit. Pada saat itu di rumah sakit ya. Gimana ceritanya itu? Jadi ini ada orang yang datang, orang Cikampek ke saya. Ini saudara saya udah meninggal, tapi saya yakin syariatnya Wawan bisa menyembuhkan. Nah, jadi ceritanya Wawan ini pernah kedatangan tamu TKI dari Iran. Saudaranya sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah divonis meninggal begitu. Saya lihat kan fotonya. Pas saya lihat itu lagi dibawa sama Karuhun. Gitu. Jadi orang ini menurut Wawan itu belum meninggal, tapi arwahnya dibawa oleh leluhur begitu. Oh, sama leluhur. Rohnya itu dibawa sama Karuhun, iya betul. Sama leluhur. Terus? Tapi kan sukmanya kan banyak, itu ada 9, yang diambil ada 3. Sukmanya ada 9, orang yang kalau diambil diambil ada 3 juga, sukma hewani atau nabati juga darah akan berhenti kan. Tapi dengan lucu banget ya, ada sukma hewani, ada sukma nabati, macam makanan aja ya. Oke, lanjut dulu. Izin Allah, rahmatullahi saya berdoa. Pas berdoa, Wasmar ngomong dalam hati saya, jangan tungguan dilupai ngan asup-asupkeun heula, ngan hapus alam kematian di alam Lauhul Mahfuz. Hapus alam kematian di alam Lauhul Mahfuz. Luar biasa banget ya, dia bisa menghapus alam kematian, catatan kematian mungkin ya. Lebih tepatnya catatan kematian seseorang di Lauhul Mahfuz, dia bisa menghapusnya gitu. Jadi dia bisa menggantinya dengan takdir yang lain, luar biasa. Ya memang itu. Jadi kelihatan di alam Lauhul Mahfuz itu ada buku nasib namanya. Oh, buku nasib ya? Yang bercak-bercak kayak apa namanya, kayak kicak-kicak. Oh gitu ya? Nah dihapus sama syariatnya saya dengan Wasmar. Wah, jadi dengan syariatnya beliau bisa menghapus catatan takdir seseorang. Luar biasa sekali ya, ada orang bisa sampai ke Lauhul Mahfuz begitu. Sedangkan para ulama saja tidak ada yang bisa sampai ke Lauhul Mahfuz begitu ya. Jadi cuma orang ini aja yang pernah ke Lauhul Mahfuz begitu. Terus dia hapus catatan takdir seseorang. Oke, lanjut dulu. Semua dihapus, dibikin satu kontrak yang kayak inilah, kayak bencana lah. Pokoknya Awan itu pada saat itu ngadain ritual atau apa? Enggak, begini aja saya mah. Enggak pakai ritual. Oh, melihat fotonya aja ya? Gitu. Lalu akhirnya mayatnya dibawa ke sini dong? Entar dulu, pas dimasukin semua kan sukmanya, buku nasibnya dihapus. Ya memang sih sebenarnya buku nasib dihapus itu bertentangan dengan takdir Allah ya. Nah, dia menyadari bahwa ini bertentangan dengan takdir Allah, katanya menghapus takdir. Tapi yang saya pertanyakan ini, apakah benar dia bisa menghapus takdir? Bagaimana caranya begitu ya? Aneh sih sebenarnya pernyataannya itu, tidak masuk di logika ya. Oke, lanjut dulu. Tapi Allah memberikan satu keistimewaan pada saya
ketika ketemu dengan Syekh Abu Qadir Jalani, para waliullah, saya ketemu dengan malaikat Sidratul Muntaha di alam surga, disebutnya alam Sidratul Muntaha yang ke-7. Jadi Allah itu memberikan keistimewaan khusus sama orang ini. Khusus sama orang ini dan tidak diberikan kepada orang-orang lain, termasuk para ulama ataupun... Oke, lanjut dulu. Nah di situ didoain, terus diapain la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya pas masuk ke dalam diri nggak taunya dingin, enak, nyaman. Nah, jadi arwahnya dia pernah dibawa ke Sidratul Muntaha, ketemu dengan malaikat-malaikat yang ada di Sidratul Muntaha, kemudian katanya dibacain doa-doa, diusap-usap kepalanya seperti itu. Kemudian dia kembali lagi masuk ke tubuhnya dan dia merasa dingin dan nyaman seperti itu ya. Kamu adalah orang yang yang akan memperbaiki kiamat lagi. Wih, luar biasa lagi nih. Kamu yang akan memperbaiki kiamat katanya ya. Luar biasa sekali ini. Ini sangat tidak masuk akal. Dia akan memperbaiki kiamat, sedangkan yang membuat kiamat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin dia bisa membuat atau memperbaiki kiamat? Kalau Allah sudah berkehendak, maka langit dan bumi ini akan dihancurkan, yaitu dengan kiamat tadi. Jadi sangat tidak masuk di logika saya jika ada seseorang mengatakan bahwasannya dia bisa memperbaiki kiamat. Berarti kalau dia bisa memperbaiki kiamat, maka kiamat itu tidak akan terjadi gitu selama dia masih bisa memperbaikinya. Aneh sekali. Oke, lanjut. Itu ngomongnya. Gitu. Kiamat siapa? Enggak, ini ceritanya pada saat dulu Wawan baru mendapatkan wangsit atau saat sekarang mau ngobatin Wangsit. itu? Wangsit zaman dulu. Zaman dulu ngomongnya gitu. Ngomongnya Wawan ditunjuk untuk ya. Karena kiamat udah orang-orangnya, kamu bisa memperbaiki gitu. Oh, jadi dia mendapatkan wangsit bahwasanya dia akan bisa memperbaiki kiamat seperti itu ya. Lucu sekali ya. Ya Allah, ini gimana ada orang seperti ini? Islam dibuat seperti ini, dibuat seperti lelucon. Kok bisa-bisanya orang ini mengatakan seperti itu? Apa dasarnya ya? Apa dia itu sedang bermimpi atau gimana? Padahal ya Allah, tidak ada yang sekelas Nabi pun ya. Hanya nabi-nabi terpilih saja yang bisa diangkat ke Sidratul Muntaha, seperti Nabi Muhammad bahwasanya saat beliau Isra Mi'raj begitu ya, diangkat ke langit ke-7. Jadi hanya Nabi Muhammad saja orang yang terakhir dimuliakan oleh Allah, dibawa ke Sidratul Muntaha untuk menerima wahyu begitu kan. Oke, lanjut dulu. Tuh. Lalu cerita Wawan menghidupkan kembali orang yang udah meninggal di Iran tuh gimana ceritanya? Nah, ceritanya udah gitu, udah saya doain, buku nasibnya dihapus, saya masukin sukmanya, alhamdulillah. Ntar tunggu 3 hari, jangan masukin ke peti es. Mati dulu. Jangan. Buku nasibnya itu dia nasibnya meninggal, tapi karena buku nasibnya itu dihapus, akhirnya dia hidup lagi begitu ya. Terus setelah sukmanya dimasukin, suruh nunggu selama 3 hari katanya, jangan dimasukin ke peti es dulu katanya. Nyawanya udah nggak ada tuh. Menurut keluarga nyawanya udah nggak ada, udah nggak ada napas. Udah nggak ada napas. Kata dokter udah. Udah dikasih kapas segala. Iya. Udah dikasih kapas. Udah. Masya Allah. Badannya udah dingin biru. Iya, udah dingin, udah gimana, matilah bahasanya. Mati ya. Nah, terus, udah gitu Semar ngomong dalam hati, "Jang tungguan tilu poe, tunggu 3 hari," kayak gitu. Semar itu siapa? Ya yang saya alam arwah kan. Iya. Ngaco lagi dia. Dia dibisikin sama Semar katanya. Semar itu yang membawa dia ke alam arwah. Lucu banget ya. Ya Allah. Yang membisikkan lah, yang membisikkan. Yang membimbing dia itu gitu. Nah, udah gitu pas 2 hari nelpon ke Budi. Si orang meninggal itu. Budi sangkanya itu alam maraka apa namanya? Nah, jadi gimana? Ya, jadi pada setelah hari Kamis pengobatan itu Pak ya, hari Kamis, Jumat, Sabtu itu ada telepon jam 9 malam. Oh gitu. Pak ya, ke saya. Ini nomor siapa kan baru ya, namanya nomornya luar negeri ya, angkat ya. Halo, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini saya yang kemarin meninggal, Pak. Saya kan kaget. Iya. Masa orang meninggal ini bisa telepon katanya. Jangan-jangan bawa ke kuburan bawa HP gitu kan. Alhamdulillah, izin Allah, syariatnya dari Wawan. Alhamdulillah saya udah kembali. Nah, Dan dia rasakan. Nah, jadi begini ya. Jadi setelah Wawan mendoakan orang yang meninggal tadi, kemudian
selang beberapa waktu kemudian orang itu nelpon ke orang ini begitu ya. Nah ini anak ini adalah yang menerima telepon dari orang yang meninggal tadi katanya begitu ya. Nah, ya itu yang dia rasakan itu katanya dia itu seperti dibawa ke satu tempat, ada satu pohon, nah di depannya itu seperti danau, nah itu dia duduk di situ. Nah, dia itu melihat seperti ibunya, kakek neneknya, saudara-saudara. Ada semua di situ ya, yang udah meninggal. Iya, udah meninggal, cuma nggak melihat ke dia katanya. Nah, kan dia juga merenung, kok itu saudara-saudara saya panggil-panggil nggak ini katanya gitu. Cuma tempatnya enak, sejuk katanya. Cerita dia itu. Nah, kalau dari pandangan awawan ya itu yang disebut alam leluhur. Tapi belum alam surga itu. Alam leluhur dengan alam surga itu beda nih. Alam leluhur sama alam surga. Jadi mungkin yang dimaksud ini alam arwah ya, bukan alam leluhur. Leluhur itu tidak punya alam. Jadi alam arwah mungkin ya. Jadi di mana alam arwah ini, di mana alam, sebuah alam tempat berkumpulnya arwah-arwah yang sudah meninggal sebelum masuk ke padang mahsyar mungkin begitu. Coba lanjut lagi. Itulah subhanallah ya, itu Allah Maha Kuasa, itu alam leluhur aja segitu nyamannya. Iya. Balik lagi berarti dari kehidupan kita seperti apa menjalani di kehidupan sekarang. Akhirnya orang itu dia setelah dia bangkit lagi dari kematiannya gimana? Ya, nah pada waktu itu karena kan kita minta 3 hari ya Pak, 3 hari jangan dimasukin ke peti es, jangan diformalin dan sebagainya. Cuma memang sudah dikasih kapas. Nah pas mau dimandiin, nah itu dia seperti ada yang narik langsung berteriak Allahu Akbar. Wah itu suster pada lari dari kamar jenazah itu, kaget dia. Ceritanya saat sedang dimandikan jenazahnya, tiba-tiba arwahnya ada yang narik, kemudian dia bangun dan teriak Allahu Akbar katanya, dan akhirnya si suster yang lagi memandikan pun pada kaget dan bubar begitu katanya, seperti itu ya. Oke lanjut lagi. Pada saat mau dimandi di Iran itu. Di Iran itu, nah setelah setelah dia bangun itu ya langsung telepon ke saya gitu waktu itu. Oh dia kaget juga. Kaget juga dia juga. Padahal keluarganya udah ini. Ya dari kesaksian beliau katanya kayak tidur sekitar 8 jam katanya, padahal 3 hari itu. Oh 3 hari? Kalau kata dia itu tidak cuma sebentar sih kata dia juga. Masya kan. Luar biasa. Jadi gimana cara awawan itu mengobati beliau lah katakan gitu. Jadi hanya itu aja, dilihat foto aja. Dilihat foto, terus semuanya dimasukin semua. Izin Allah, rahmatullahi Allah waras jati ning waras, halawan kudrat irodatnya Allah Subhanahu Allahu. Itu doang. Tato hidup itu. Alhamdulillah. Saya itu sebenarnya sebagai orang Islam ya, saya merasa malu ada orang-orang yang mengaku seperti ini. Saya tuh malu sebenarnya. Malu ya, sedih juga. Kok ada orang-orang yang bisa punya halusinasi seperti ini? Atau mungkin dia ini ya, kalau menurut saya ya, kalau dia ini tidak berhalusinasi, kemungkinan dia ini karena sering melakukan ritual-ritual seperti itu, akhirnya dia itu disesatkan oleh bangsa jin seperti itu. Jadi makanya dia bisa ngomong ngelantur kemana-mana seperti ini, tidak masuk di akal, dan juga sudah melenceng dari akidah gitu. Jadi untuk orang-orang awam ini sangat berbahaya, orang-orang seperti ini sangat membahayakan gitu, karena bisa menyesatkan akidah mereka-mereka yang belum paham tentang akidah, tentang agama. Sebenarnya saya sangat marah, sangat geram sama orang-orang seperti ini. Ya mungkin inilah cara saya untuk bisa mereaksi apa yang ada di dalam pikiran saya untuk bisa tersampaikan seperti itu ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.